Ancaman inflasi tinggi di Amerika Serikat yang diprediksi akibat resesi dan kenaikan tinggi suku bunga The Fed ternyata tidak diikuti oleh kenaikan suku bunga acuan di Indonesia pada bulan ini. Bagaimana investor asing melihat instrumen investasi di Indonesia? Apakah saham masih akan menarik? Berikut analisis dari Jamie Powell, CEO Sukorinvest Asset Management. Kalau di pasar sih biasanya selalu head of the market, biasa 3-6 bulan lebih dulu gitu. Jadi kayak contoh inflasi 9% kan, itu kan inflasi bulan Juni gitu. Julinya kalau kita lihat kayak harga gasoline yang porsinya cukup besar di inflasi CPI mereka, itu udah mulai turun. Jadi kalau seandainya bisa dibilang sih market tuh mungkin udah price in yang kemarin, makanya kalau lihat market agak susah untuk naik. Nah sekarang pertanyaannya apakah udah bottom atau enggak marketnya, karena kalau misalkan CPI Amerika mungkin taruhlah Juli turun tapi bagus naik lagi kan, mungkin orang takut ya. Jadi balik lagi di situ pertanyaannya kalau menurut saya. Indo paling sementara ngikutin US. Sekarang kan yang sesudah ditunggu sesudah inflasi GDP US, di mana kalau second quarter-nya minus, Amerika officially in recession. Pengalaman saya sih biasanya mungkin 10-20 tahun terakhir setiap kali US officially recession itu inflection point. Jadi malah biasanya itu udah mulai menemukan bottom sih biasanya. Karena yang saya bilang tadi sebenarnya intinya adalah pasar modal itu selalu 3-6 bulan lebih dulu. Jadi kita sih ngelihat apakah ini udah bottom atau enggak. Kalau kita sendiri sebenarnya nggak tahu yakin, karena kalau lihat dari harga memang benar udah mulai turun, tapi apakah nanti dia bisa naik lagi kan? Pertanyaannya itu kan. Karena kalau kita lihat memang ada beberapa komoditi udah turun, tapi kayak oil nggak turun-turun banyak gitu. Jadi apakah ini cuma just another leg gitu untuk rally lagi gitu. Jadi sekarang yang kita lagi cautious aja sih. Cuma so far dengan perkembangan terakhir sudah ada VN Index atau apa yang salah satunya biasanya untuk mengukur GDP bilang bakal udah pasti negatif ya GDP. Untuk kuartal kedua mungkin saya bilang semua udah price-in bahwa US official in recession. Jadi biasanya yang saya bilang diumumkan resesi pada saat itulah biasanya kita udah nemuin bottom sih gitu. Mungkin ada beberapa yang spekulasi ke situ sampai mulai berani untuk mulai beli equity ya. Dan kita lihat US Treasury 10 year-nya juga udah lumayan kuat, stay di 3% gitu. Pernah sempat shoot sampai 3,2 masalah ya. Kalau kita sih belum terlalu optimis udah dapat bottom karena kita lagi nunggu inflasi berikut ya. Mungkin bulan Juli inflasi akan turun, tapi apakah dia akan naik lagi itu mungkin bisa jadi pertimbangan juga untuk ngambil posisi. Tapi untuk short term sih mungkin orang mulai ngelihat sekarang laporan keuangan ya, kalau kita lihat US market kan rally salah satunya karena misalnya lumayan bagus untuk beberapa, terutama kayak banks. Jadi apakah nanti Indo juga dengan result yang akan keluar nanti akan bagus? Mungkin ini juga salah satu pemicu kenapa market kita cukup kuat juga gitu. Karena memang benar jujur kuartal kedua harusnya resultnya lumayan bagus ya buat market Indo ya. Nggak cuma dari komoditi yang naik banyak, tapi kalau kita lihat dari result perbankan juga lumayan oke gitu. Jadi kita sih lumayan masih optimis lah. Iya, karena saya belum terlalu yakin bahwa harga minyak udah peak gitu. Jadi bisa aja dia cuma istilahnya just another leg untuk dia naik lagi. Terus masalah Ukraina sama Rusia kan belum kelar gitu. Masalahnya sekarang harga energi gitu. Sampai saat ini kan memang ada banyak negara yang masih pakai energi Rusia. Tapi kan katanya mulai September mereka mau stop. Nah apakah ini nanti akan jadi source untuk another inflation? Investor asing ada dua ketakutannya. Pertama adalah mungkin secara global kan memang mereka lagi menghindari equity. Kedua menurut saya mungkin stabilitas rupiah juga, karena rupiah kan kalau dia takut melemah terus kan dia pasti kena ya. Dia kan base-nya in dollar kan. Kalau seandainya dolar menguat terus, dia asetnya dalam rupiah kan dia kena. Jadi mungkin itu juga salah satu pertimbangan mereka gitu. Dari perspektif investor asing mungkin ya itu saya bilang mereka masih ngelihat ancaman inflasi ini masih lama, makanya mereka mulai masih jualan. Kalau kita sih saat ini kita cukup optimis dengan Indonesia sebenarnya. Indonesia itu menurut saya ada dua skenario yang menarik. Skenario pertama adalah kita sangat diuntungkan kalau misalkan perang, ini sebenarnya kuncinya di perang Ukraina sama Rusia gitu. Kalau perangnya lumayan panjang dan malah
makin parah gitu meluas ke Eropa, mungkin harga energi akan naik terus, di mana kita yang paling diuntungkan ya dengan kenaikan harga energi ya. Cuma itu biasanya mungkin akan terjadi dalam waktu dekat 1-2 tahun, tapi pas perang kan resesi dan mungkin demand balik lagi ke harga energi akan turun gitu. Dan harga raw material yang kita punya tahun ini oke sampai awal tahun depan, tapi sesudah terjadi resesi malah kena juga. Secara short term positioning bakal bagus, tapi untuk long term jadi jelek. Tapi kalau seandainya ini akan resolve dalam waktu dekat, mungkin bagus buat semua ya, nggak cuma buat Indo, tapi juga buat dunia. Nah, ini masalah yang jadi perhatian kita. Harusnya inflasi akan turun dan juga in the end sih bagus buat ekonomi dunia lama-lama ya. Menurut saya antara downside dan upside sih sama ya saat ini ya di level sekarang gitu. Karena menurut saya kalaupun misalkan US terjadi koreksi dalam lagi gitu, downside kita harusnya nggak terlalu banyak ya. Jadi ini mungkin ke level bisa sampai 6.100 ya, atau mungkin support kuat di 6.000 untuk IHSG. Sedangkan kalau upside-nya kan kita tahu bahwa kemarin sempat all time high 7.300-an, dan kita rata-rata kebanyakan daripada baik sekuritas atau asset management menargetkan IHSG di atas 7.500 ya. Jadi upside-nya dengan downside-nya hampir sama saat ini. Jadi cukup menarik juga sih. Kalau menurut saya kalau ada any correction boleh beli ya. Untuk keluar ya itu tergantung daripada view masing-masing investor. Saat ini sih kita masih cukup optimis sama result daripada sektor komoditi ya, terutama batu bara ya. Third quarter harga batu bara belum turun-turun ya. Kemudian oil related gitu kan, kayak pegas juga. Menurut saya beberapa sektor yang cukup menarik kayak misalnya perbankan, resultnya mulai bagus ya, juga bisa dilirik.